Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi SPTV Bekasi, Radio SP Bekasi. Kali ini di bincang-bincang kita, saya kehadiran seorang dokter yang sangat spesialis. Dokter spesialis mata, yaitu Bapak Dokter Ferdinand Tumewu. Selamat datang di SPTV Bekasi, dokter. Selamat datang juga dan selamat ketemu juga. Selamat ya waktu yang panjang kita bisa temu. Waktu yang panjang. Iya. Iya dok, waktu-waktu lalu saya melihat dokter itu prakteknya di kawasan Jakarta. Ya, betul iya sekali. Kan? Betul sekali. Sekarang ini dokter kedengerannya apa bener apa enggak nih? Sekarang ada di Galaksi dan ada juga di Cikarang. Ya, apa bener dok? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Sebenarnya kalau dulu di sekitar 20 tahun ini ya kita banyak berkecimpung di Jakarta. Tetapi 25 tahun yang lalu karena pernah dulu di Rumah Sakit Elizabeth, di Rumah Sakit Citra Harapan. Nah setelah itu 3 tahun setelah itu udah langsung di Jakarta full. Di Rumah Sakit Mulyasari, ya, di Klinik Kelapa Gading dan Tanjung Duren. Nah, sekarang tetap itu ada, kita kembangkan luaskan karena permintaan banyak klien-klien pasien dan juga masyarakat meminta untuk bisa memeriksa karena mata mereka karena keluhannya banyak. Nah, begitu juga dengan pemerintah. Dan program-program pemerintah banyak dimintakan kepada kita. Oh, sudah kerjasama dengan pemerintah ya dok ya? Ya, pemerintah untuk bisa memerangi penyakit-penyakit kebutaan. Nah, itu sebentar nanti kita jelaskan satu-satu ya, kebutaan. Iya, sementara kan saya juga melihat bahwa di Indonesia ini katarak juga lebih besar ya dok ya, sekarang udah lagi ya. Sangat besar sekali, 80% penyakit kebutaan dari katarak. Iya. Selebihnya itu ada glaukoma, retinopati, makula degenerasi, banyak sekali. Jadi nanti akan kita jelaskan, kita kupas semuanya satu persatu. Baik dok, sekarang silakan dokter, apa sih yang sebetulnya yang banyak nih diderita oleh penyakit mata ini di Indonesia ini? Yang paling pertama itu apa? Dokter bisa jelaskan. Yang kedua apa? Dokter bisa jelaskan. Dan bagaimana cara menanggulanginya seperti apa gitu dok? Ya, terima kasih Gong Danu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para pemirsa masyarakat ya yang saya kasihi dan saya cintai. Hidup kita ini sebenarnya ke depannya itu bukan hanya untuk bekerja mencari duit, tetapi kita harus bisa mempertahankan kondisi tubuh kita agar sehat. Nah, mau mencari duit yang banyak tetapi tubuh kita tidak sehat, terutama mata. Percuma, bagaimana kita bisa memerangi atau bisa mencari lebih maksimal. Apalagi mata sangat vital ya dok ya. Sangat vital. Nah, sekarang ini perkembangan ya pengalaman di atas 20 tahun sebagai dokter spesialis mata banyak sekali yang kita sudah melihat ya bahwa sana rata-rata insiden paling awal dan paling utama penyebab kebutaan itu adalah katarak. Katarak betul. Apa itu katarak? Katarak itu apa sih dok? Katarak itu adalah lensa yang mengalami kekeruhan. Jadi kalau kita lihat di cermin ya, itu kadang-kadang kalau hujan-hujan ya itu mulai berkabut berawan. Nah itu jadi lensa yang keruh ya di dalam bola mata kita di bagian tengah itu lensa itu. Kalau bagian luar disebut kornea, ini bagian tengah itu disebut dengan lensa yang mengalami kekeruhan dan bisa mengakibatkan katarak. Katarak ini adalah lensa yang keruh akibat dari beberapa faktor. Satu, bisa dari proses penuaan ya orang-orang tua di atas 40-50 tahun ya. Tapi kita merasa masih muda ya. Masih muda kita, apalagi saya cuma dipanggil engkong tapi masih muda. Masih 40 tahun. Kalau saya bilang 20 tahun nggak mungkin ya, 40 tahun. Oke, dilanjut dok. Ya, jadi kekeruhan ya lensa ini akibat usia lanjut. Bisa kedua akibat dari penyakit-penyakit dalam tubuh seperti gula, diabetes. Ketiga, bisa akibat dari radiasi sinar matahari ultraviolet yang menyebabkan lensa mengalami perubahan. Apa itu katarak? Itu lensa yang mengalami kekeruhan akibat daripada penyakit-penyakit ataupun gejala-gejala ataupun
penyebab yang tadi yaitu terutama adalah usia, Sia. matahari, dan Matahari. tentunya penyakit diabetes. Nah, Wah, sangat berpengaruh ya. 3, tapi ada juga beberapa faktor yaitu infeksi mata yang berulang-ulang dan sering kita kucek mata itu bisa kena pada lensa dan dia mengalami keruh, itu disebut dengan katarak traumatik. Nah, Iya. oleh karena itu gejala apa? Jadi penyebab sudah, sekarang gejala apa yang kita rasakan? Apa itu, Dok? Awal-awalnya kita mulai melihat kabur lama-lama kabur yang berawan. Ya, Apalagi kalau lihat sinar lampu gitu, Dok. karena dia berawan maka sinar lampu silau. Wah. Nah, makin hari makin dia tebal, kabut tersebut lama-lama kita sudah jarak makin hari makin dekat dan tidak bisa melihat jarak jauh. Nah. Dan akibatnya ya tentu ya kita nggak bisa beraktivitas lagi, Ya, betul kan? ya. Nah, bagaimana mencari duit kalau nggak bisa beraktivitas? Contoh begini, Dok, waktu dulu saya kan kalau bawa kendaraan tuh suka berhenti karena berpapasan dengan motor atau mobil yang Ada silau lampu gitu. silau, iya. Pas ini gelap banget, saya berhenti. Nah, saya kebetulan kan kenal sama dokter. Dokter sudah melakukan operasi katarak Ya, saya. betul. Tapi alhamdulillah nih, Dok, sekarang saya udah bisa bawa mobil lagi nih, Dok. Alhamdulillah. Iya. Terus Betul. apa itu juga penyebabnya, Dok? Kalau kita kadang-kadang takut gugup gitu atau Ya. baru-barunya. Ya, jadi karena kita sudah mengalami kabur yang berkabut, mau tidak mau kita tidak bisa beraktivitas, jangankan membawa mobil, berjalan aja kita sudah ragu-ragu, takutnya jangan jatuh, ya tersenggol dan akhirnya fatal. Nah, akibat yang saya katakan tadi kayak Kong Danu, faktor usia tentu sudah ada. Wah, Nah, kedua, mungkin karena dulu banyak aktivitas di lapangan juga bisa dari sinar matahari. Iya, Kalau Kong Danu tidak ada gangguan metabolisme. Jadi 2 faktor itu aja udah sangat mempengaruhi kekeruhan pada lensa. Nah, akibat daripada tidak bisa beraktivitas lagi ya kita harus cepat tangani. Nah, sekarang sudah ada penyebab, sudah ada gejala dan penanganan. Nah, penanganan yang dilakukan kalau proses penuaan atau katarak matur atau imatur itu dengan operasi. Iya, Mau tidak iya, mau ya. betul. Operasi yang sekarang sistem terbaru adalah phacoemulsification. Apa itu, Dok? Operasi dengan menggunakan laser, tetapi tetap dokter melakukan aktivitas juga, tetapi tanpa ada jahitan. Oh, ya, iya, itu iya. lebih cepat 15 menit selesai. 15 menit ya. Jadi cepat nggak usah selesai. takut ya kalau mau Nggak usah dioperasi nggak usah takut gitu ya. Saya pertama kali mau dioperasi katarak waktu itu sama iya. timnya dokter ya. Betul. Tegang, Dok, saya. Ya. Tegang banget gitu kan. Cuma nggak tahunya masuk itu cuma kayaknya pegel doang gitu, Dok. Kayaknya cuma udah kurut-kurut pegel. kayak dia kresek-kresek gitu Iya. ya. Selesai. Lah udah, Dok, saya bilang udah. Betul. Tapi alhamdulillah 3 hari saya udah bisa melihat dengan normal, Dok. Ya, Gitu. bisa beraktivitas dengan Bisa baik beraktivitas lagi. dengan baik. Nah, itu baru satu sesi Seharusnya dari sih. katarak. Katarak udah selesai. Selesai. Tapi Nah, tunggu dulu, Dok. Oke. Bagi warga Kota Bekasi, warga Bekasi, Kabupaten Bekasi, sekarang ini Dr. Ferdinand ini spesialis mata sudah berada di kawasan di Kota Bekasi di Galaksi, di Kabupaten Bekasi di Cikarang. Ya, Kan begitu, Dok, ya? betul. Jadi sangat sangat mudah untuk mencari Betul. dokter. Jadi Kayak- kalau mau ketemu kita, ya Dr. Ferdinand Tumeu, saya praktek Galaxy Medical Center di Jati Asih. Jati Asih. Ya, jadi Galaxy Medical Center di Jati Asih Bekasi. Adanya di Kota Bekasi. Kota Bekasi. Nah, kalau di situ, Cikarang? Itu dimulai siang, Ya. ya, dari mulai jam 12 sampai jam 2 bisa, atau sesuai appointment perjanjian. Iya, Nah, iya. kalau Rumah Sakit Metro Cikarang itu saya mulai dari jam 3 ya, jam 3:30 sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. sore Ya. gitu. Jadi Oke. itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari, Senin sampai Jumat. Nah, kalau Sabtu perjanjian. Ya, tapi jangan lupa sebelum saya lanjutin lagi ngobrol saya sama Dokter Ferdinand Tumeu, kalau Anda mau kontak yang jelas ada di bawah ini ya, ada di bawah ini, nomornya ada di bawah ini. Oke, Dok, kita lanjut lagi, Dok. Oke. Apa nih sesi yang keduanya, apa nih, Dok, kira-kira? Setelah 80% penyebab kebutaan yaitu katarak, ya kurang lebih, kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang Nah, kedua. tahap kedua yaitu kebutaan apa lagi yang Ya. harus kita perhatikan. Apa tuh, Dok, di antaranya? Di antaranya salah satu glaukoma. Glukoma. Nah, glaukoma, habis glaukoma penyakit retinopati atau kerusakan bagian saraf. Ya, Waduh, wah. retinopati diabetes atau hipertensi dan
age makula degenerasi. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau masuk dulu yang kedua ini. Nah, glaukoma, apa itu glaukoma? Nah, Gimana, kalau Dok? glaukoma orang sudah dengar glaukoma, orang sudah pikir, aduh, ini glaukoma kayaknya jauh lebih berat dari katarak. Nah, memang glaukoma inilah suatu simptom atau gejala di mana keluhan-keluhan pada pasien itu dengan pertama ada 2 tahap. Glaukoma kronis yang artinya glaukoma tanpa gejala-gejala seperti pusing, sakit kepala, hanya penglihatan yang kabur. Nah, itu glaukoma yang kronis. Kronis ya? Kronis berarti tidak menyebabkan tekanan bola matanya yang tinggi. Iya. Nah, kalau glaukoma yang akut itu ada tekanan bola matanya tinggi. Nah, apa itu glaukoma tekanan bola mata? Nah, glaukoma saya katakan itu bisa timbul dengan gejala-gejala seperti pusing, sakit kepala yang hebat atau tidak, penurunan penglihatan, ya, kemudian diukur dengan pemeriksaan, ya. Nah, apa-apa ya? Jadi itu keluhan yang subjektif. Nah, kalau keluhan yang objektif dengan pemeriksaan, tentunya kita harus ukur tekanan bola mata. Iya. Kalau tekanan bola matanya tinggi, di atas 23, 25, bahkan sampai 30, itu disertai dengan sakit kepala hebat. Oh, ada pengaruh juga ke sakit kepala ya? Langsung itu udah nggak, udah minum bodrek, paracetamol, Duh. segala macam obat nyeri tidak akan bisa hilang. Pantes Hanya tuh. sesaat. Tuh Iya, kan? iya betul. Nah, cuma tapi sesaat. kalau dengan tanpa